Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Awas qabla sahur kitab Arba'in Nawawi halaman 51 hadis ke-25. Alhamdulillah nggih. 25. Wa diawali sholawat Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Salawatul qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibbil qulubi wa dadiha afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hazima al-Mustafa wal Murtada wa banahuma li khamsatun udfi biha harral waba'il azima al-Mustafa wal Murtada wa banahuma li khamsatun udfi biha al-Mustafa wal Murtada wa banahuma li khamsatun udfi biha harral waba'il azima al-Mustafa wal Murtada wa banahuma. Semoga virus corona enggal-enggalan segera diambil oleh Allah dari muka bumi ini lantaran majelis taklim dan menikah malam ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Li khamsatun udfi biha harral waba'il azima Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatima. Khamsatun udfi biha harral waba'il azima Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatima. Khususun ya Ruhi Syahid wa Salim. Al-Fatihah. Ijuta ibu, etak dan ijuta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu wa nafa'ani wa bi ulumi fidarin amin amin ya rabbal alamin. Al-hadisu khamis wa isruna, hadis kang nomor 25. An Abi Dzar qala dawu sapa Abu Dzar inna nasa satune menungso min ashabir Rasulillah saking sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kalau kau termatur sapa nasli Nabi maring Kanjeng Nabi Abu Dzar sapa ahli tuturi ahli duit utawa wong sugih orang kaya bil ujuri kelawan nggawa pira-pira ganjaran yusalluna padha salat sapa ahli tutur wong sugih kama nusolli kaya oleh padha salat ingsun kabeh wa yasumuna lan padha poso sapa wong sugih
kama nasumu kaya oleh poso ingsun kabeh wa yatasaddaquna lan padha sedekah sapa wong sugih bifuduli amwalihim lawan luweyane pira-pira harta bendane wong sugih. Qala ta'u sabaka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalaisa ana ta ora ana iku padha ala teman-teman dadekake sapa Allah Gusti Allah lakum marang sira kabeh ma ing barang tasaddaquna kang bodho sedekah sira kabeh bi kelawan ma Kanjeng ketika itu ketika kumpul manusia tanya pada salah satu sahabat yang tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika orang kaya itu pergi dengan hartanya dan mereka sholat seperti halnya sholat kami dan mereka orang kaya itu puasa seperti halnya puasa kami dan mereka bersedekah atau berinfak dengan kelebihan hartanya. Kemudian Rasulullah bertanya, kalian tidaklah mengerti sehingga Allah ini menjadikan sesuatu itu adalah bernilai sedekah. Jadi ini yang tanya ini orang yang miskin. Jadi orang miskin ini mengeluh, Rasulullah mereka itu bisa sedekah, kami tidak. Dan mereka sholatnya seperti halnya kami, yaitu orang miskin. Orang kaya puasanya persis dengan orang miskin, sholatnya sama, puasanya sama. Tapi yang membedakan orang miskin nggak bisa sedekah, orang kaya bisa sedekah dengan kelebihan hartanya. Kemudian Rasulullah bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Innalakum setune katuwe sira kabeh bikuli tasbihatin kelawan saben tasbih sedekahun dadi sedekah. Sesungguhnya setiap tasbih itu bernilai sedekah. Subhanallah sedekah. Wa kulli takbiratin saben-saben takbir sedekahun dadi sedekah. Setiap takbir, apa takbir itu? Allahu Akbar, bernilai sedekah. Wa kullu tahmidatin lan saben tahmid yaitu alhamdulillah, itu dinilai sedekah. Wa kulli tahlilatin lan saben tahlil. Apa tahlil itu? La ilaha illallah, itu bernilai sedekah. Wa amrun lan utawi perintah bil ma'rufi kelawan perintah bagus atau becik atau kebaikan ya. Begitu juga perintah kebaikan juga siku sedekahun dadi sedekah. Semisal tawahid ayo sholat jamaah, itu perintah cak diki pada cak wahid bernilai sedekah. Cak diki ayo hadatan, itu juga perintah kebaikan yang dinilai sedekah. Sedekah sedekah sama saja. Sedekah bahasa Arab, sedekah bahasa Indonesia. Bahasa Cilacap sama. Ayo cak wahid sholawatan, sholawat umi Allahumma sholli Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu perintah ajakan kebaikan kepada cak wahid dinilai Allah sedekah. Wa nahyun lan nyegah anil munkari saking perkara munkar. Begitu juga sebaliknya ketika Cak Wahid mengingatkan Cak Diki jangan pacaran karena pacaran itu haram, dilarang oleh Islam. Itu juga dinilai sedekah. Cak Wahid jangan minum arak, jangan minum bir, jangan narkoba ya karena itu haram. Nah, ingatan seperti itu juga dinilai Allah sedekah. Atau buat satu saja, jangan lupa hari ini baca, ya itu dinilai sedekah status kita. Kayak ini live ini kan kebaikan ini, dinilai Allah sedekah. Meskipun orang lain menganggap itu cari ketenaran, cari image, cari apa lagi, cari nama apa lagi,
tenar. Enggak seperti itu. Cuma kita menyebarkan ilmu lewat yang kita miliki sekarang, yaitu zamannya zaman teknologi, zaman internet. Kita manfaatkan kemajuan zaman, ya. Ikutilah zaman, tapi jangan terbawa zaman. Ikuti arus, tapi jangan terbawa arus. Wanah ya lanyakan moga sing mungkar iku sedekah dadi sedekah. Semua hati kalau kemarin tak wawan tanya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu satu pangkat. Berapa itu? Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Empat sedekah. Berhubung ini bulan Ramadan maka dilipat ganda. Ya ini untuk orang-orang yang nggak bisa sedekah hartanya, orang miskin yang nggak bisa memberi, nggak bisa infak, nggak bisa sedekah. Sedekahnya cukup membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allah maha besar. Apalah mana? Aku nyawa ya. Suci Allah. Ya ada tuh, ada ciri-ciri ngapalnya ya. Ini itu juga dinilai sedekah dan perkara baik. Ya ini yang saya pegang ya. Wa'mur bil ma'rufi sedekah, memerintah kebaikan yaitu dinilai sedekah. Makanya saya selalu ayolah pasang status WA. Siapa tahu ada yang membaca terus dia membaca status kita terus kita mendapatkan pahalanya. Persis seperti orang yang mengerjakan. Cuma gara-gara main gawe status ayo moco sholat awal, menurut tak ini ya. Jangan lupa baca sholawat, perbanyak baca sholawat untuk hari ini ya seperti itu. Kita manfaatkan dari zaman, baik itu status WA, Facebook, Instagram, Twitter, apalagi. Banyak ya. Ya kita manfaatkan, kita nggak bisa di kebaikan di sini banyak kebaikan jalan. Jalan ke sini buntu tarik jalan lain. Wabi kutiran iku dalam kemaluan. Sabahadikum salah sisir kabeh iku sedekah dan sedekah. Kalau matur sapa sahabat yakti ana to nekane sapa akatuna salah siji sira salah siji ingsun syahwatahu ing syahwate salah siji ingsun wa yakun lan ana lahu iku lahu katul akad fiya ing dalem syahwat ajrun utawi ganjaran. Dan Rasulullah bersabda, setiap kemaluan kalian merupakan sedekah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, masakkah dikatakan berpahala seorang di antara kami yang menyalurkan syahwatnya? Kala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi ara'aitum ana tawuru sapa sira kabeh lawa doa alamu nyelaki sapa akad ing syahwat fi haram ing dalam haram akana ana to ana iku ali ngatasi akad wizrun dosa. Ketika ditanya sahabat, masa menjaga kemaluan juga menyalurkan kemaluan yang halal bersedekah? Rasulullah kembali bertanya, bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukankah itu adalah dosa? Wa kada mangko kaya mengkono taida wadaat kalan nyinake sapa akad ing syahwat atau kemaluan fil halal ing dalam halal karena mangko ono iku la batu akad apa ajrun ganjaran. Rawahu Muslim. Demikian pula jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal maka baginya mendapatkan pahala. Semisal contoh Pak Salim kan sudah nikah.
terus dia mengumpuli istrinya, itu dinilai pahala sedekah, dinilai sedekah. Dan kalau Pak Salim menyalakan yang tidak pada tempatnya, berarti itu haram, dosa nih, atau tumbas, jajan, itu dosa. Nanti itu seperti Rasulullah ya, menempatkan halal di tempatnya itu sedekah, dan menempatkan haram di tempatnya itu adalah dosa. Kita kan punya semua ya, punya kemaluan, tapi kalau itu disalurkan ke yang halal, kalau sudah nikah itu dinilai. Begitu juga sebaliknya, kalau itu disalurkan ke yang belum nikah terus melakukan hal-hal yang dilarang Islam, yaitu dinilai dosa. Jadi kalau orang miskin itu nggak biasa anaknya akeh. Ya, ini ada. Wong miskin anaknya. Soalnya ya itu aja hiburannya, sedekahnya itu. Tak bisa sedekah harta, tak bisa sedekah ya anak, gawe anak. Sudah diajarkan oleh para kiai-kiai kita, kalau setelah salat baca tasbih 33 kali, terus tahmid 33 kali, takbir 33 kali, terus la ilaha illallah. Biasanya itu ada yang 33 ya, ada yang 21, ada yang 11, ada yang 50, pokoknya ganjil. Kalau di Rotibul Haddad kan 3 kali saja. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Di Al-Quran juga ada di kalimat di ayat-ayat sajdah. Kalau ada akhir ayat itu ada tulisan sajdah, itu baca tasbih itu 3 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sudah 3 kali. Ada pertanyaan? Ini tangan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3. Berapa jumlahnya? 3 kali 5 15. Terus 15 kali 2 30. Tambahi 1, 2, 3, cukup 30. Kalau ulama salafus sholihin, kalau hitungan kecil-kecil itu pakai tangan. Kalau yang 1000 pakai tasbih. Nanti kalau habis sholat itu saya biasanya gini, subhanallah, 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 subhanallah 30, subhanallah, subhanallah, subhanallah 30. 33 dikali 5 berapa? 30 kali 5 Iswakai nih, pokoknya bersolat 33 wis. Kalau usah kakek pokoknya karena Allah itu mencegah amalan yang sedikit tapi daripada banyak. Satu hari tasbih 1000, hari Selasa bertasbih 1000, Rabu Kamis cuma 1 minggu Senin tidak bertasbih. Ya, itu yang enggak istiqomah. Yang istiqomah ya Senin 33, Selasa 33, seterusnya sampai dia meninggal. Itu amalan yang paling dicintai Allah. Sedikit tapi istiqomah. Jadi kalau kita habis sholat tarawih itu ya pakai tangan, tasbihnya, tahmid dan takbirnya ya, mengikuti ulama salafus saleh. Ada pertanyaan lagi tadi? Al-hadis sadis utawi hadis kang kaping 6 wal isna 20 hadis ke-26 an Abi Hurairah qala tawu Abu Hurairah qala tawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulami utawi ros-rosan sendi minan nasi saking menungso ala ing atase sendi iku sedekah den dawi sedekah kulo yaumen ing dalem saben dina tatlu kang muncul kang terbit di ing dalem yaum apa asam susun mengi fayak dilem kang gawe adil sapa wong benat main ing dalem antarane wong loro iku sedekah.
wa yu'inulan nulung sapa wong ar-rajula ing wong fida abadi ing dalem tumpaane rajul wayah milu mongko munggahake sapa rajul alaiya ing atase tunggangan atau kendaraan au yarfa au tawan junjungake sapa wong alaiya ing atase kendaraan mata au ing bandane rajul iku sedekahun dadi sedekah wal kalimatu tawi omongan thayyibatu kang bagus iku sedekahun dadi sedekah wa tikuli khotwatin lan kelawan sak-sak jangka tamsiha tumindak sira ing ma ila sholati marang salat iku sedekahun sedekah wa tumitulan nyingkrihake sapa sira ada ing reget ing kotoran ing pengganggu anit tori saking dalan iku sedekahun dadi sedekah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda setiap anggota tubuh manusia wajib disedekahi. Setiap anggota tubuh, setiap sendi ini ya, sendi kecil, sendi setiap tekuan loh, sendi tahu sendi nggih? Tekuan iya setiap sendi atau ros-rosan. Setiap hari di mana matahari terbit. Nanti dimulai dari matahari terbit itu butuh sedekah setiap anggota tubuh. Ketika ada orang bertengkar terus kita memisah itu juga dinilai sedekah. Semisal sampean buta kerja sret teko pasar gedongan ana wong tawuran, wong loro gelut. Terus sampean aja meneng ae. Apa kok melok-melok dadi anu rek jangan. Berhenti terus dipisah itu dinilai sedekah. Berlaku adil juga sedekah. Berlaku adil juga sedekah. Kalau kepada teman ini dikasih satu rokok, teman satunya satu rokok. Adil ini biasanya pada pemimpin ya. Kalau rakyat ya kepada teman, saudara, atau kalau yang sudah rumah tangga kepada istri dan kepada anak. Jadi memisah terhadap kedua orang yang bertengkar juga dinilai sedekah. Menolong seseorang ketika berkendaraan juga dinilai sedekah. Misal tak dikimang kata kita kerja tak wae untuk sepedai. Sepedamu, oh ya kita tak bantu sepedai. Terus dijunjung, dikimang dijunjung medawai enggak sepedai fiksene. Ayo tak junjung diki. Junjung itu dinilai. Nah, tapi kalau ini dijunjungkan dulu itu pakai unta. Kalau dulu kan unta kalau sepeda kan nggak bisa junjung. Kalau tempat dewi kan bisa. Kalau unta kan tinggi. Nah itu kalau nggak bisa naik kan orang tua atau anak kecil lah itu kita bantu. Atau kuda atau jerapah, gajah ya kita bantu naik. Ya. Itu juga dinilai atau pembawa barangnya misal tak dikimang bawa barang akeh kate mudik ayo tak ewangi bagian sepeda itu juga dinilai nek sekedar membawa barang ditaruh di atas kendaraan tak wae mudik wae nanti ki ya cek tahu nang pondok ya orang tahu cahaya nangin nang pondok belum pernah dia ada lebaran di pondok. Lu Idul Fitri belum pernah ya gitu pernah. Semua ada hikmahnya. Jadi dua pahala ya. Nek sampai menolong naik kendaraan itu dinilai 1 dan membawa barangnya dinilai 1 itu mendapat 2 ya. Menolong orang naik kendaraan satu sedekah, membawa kendaraan terus diangkat di atas kendaraannya, ditaruh di atas kendaraannya juga dinilai berarti dapat 2. Dan juga ucapan yang baik itu dinilai
sedekah. Ucapannya baik itu yang gimana? Yang kalau didengar itu yang mendengarkan senang. Itu tak diki ngelokno tak wahib. Oh, durung rabi-rabi gak payu wah. Itu bukan sedekah. Yang baik ya. Baca wahib mungkin jadi sampean tahun depan. Itu kan doa ya. Itu ucapannya baik. Ya itu doa. Ya. Ucapan adalah doa. Makanya ucapan yang baik-baik biar kita mendapatkan doa-doa yang baik. Kayak ini yang ucapan yang baik ini. Membacakan hadis ini juga ibadah, apalagi mengaji ilmu karena tolabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah. Ini wajib. Nanti dieling-eling ya, berkata baik itu juga sedekah. Makanya saya ingin pondok ini itu santri ke santri itu bahasa Jawa. Biar yang Cilacap ini bisa bahasa Jawa. Ajak tiki, monggo kopi ini diunjuk niki, monggo. Oh kepahitin, oh nggih kalau tambahi gula. Ini kan seharusnya kan kalau didengarkan kuping kan geli kan. Sama teman kok ngono ya. Tapi kan itu kan baik. Ya. Kecuali kalau pada orang tua itu hak harus. Tapi kalau seperti ini kita latih kan kita mendapatkan sedekah banyak karena setiap ucapan yang baik adalah sedekah. Monggo ya diki ya wahai kok ini tunjuk. Rokok monggo. Monggo disedot niku. Itu juga sedekah kepada yang baik. Tapi kalau ucapan yang baik ini ya dilatih ya. Ketika Gus WA status itu juga dinilai ucapan. Mesti lewat WA. Nanti kalau WA sama teman, gimana kabarnya? Baik-baik aja, semoga keluarga di rumah juga baik. Itu juga doa ya. Juga sedekah. Itu kita sedekah. Kita kan nggak punya uang ini. Nah, sedekah kita kan lewat apa ya? Lewat Facebook, lewat Instagram, lewat WA, lewat status. Kasih kata-kata yang baik, kasih ilmu. Orang yang baca sholawat itu mendapatkan rahmat Allah. Atau gimana terserah. Yang kalian tahu tentang sholawat ditulis nama itu juga jadi sedekah. Semampu kalian. Nanti memberikan nasihat itu semampu diri sendiri. Kalau kita punya seperti itu ya kita utarakan nasihat yang seperti itu. Setiap langkah kita ketika menuju sholat itu dinilai sedekah. Nanti sampai hitung tangga itu ada berapa? 16. Nah itu baca mendapatkan 16 pahala. Belum lagi ke masjidnya. Jadi semakin jauh jarak rumahnya sama tempat sholatnya berarti semakin banyak sedekahnya. Setiap jangka ya, setiap jangka ini ya, mendapatkan satu pahala. Orang yang menuju sholat atau tempat masjid atau musola atau langgar atau di rumahnya. Tapi ketika dalam kamar mandi menuju rumahnya itu juga menuju tempat sholat di dalam rumahnya juga menuju sholat juga mendapatkan di setiap langkahnya. Pakai motor itu berapa? Kalau pakai motor kita kiaskan aja setiap putaran sama nih. Nggak ada kebahagiaan yang sia-sia. Intinya nggak ada kebahagiaan sia-sia. Meskipun itu aksesnya dengan amat nggak ada. Aksesnya beda. Kalau di hadisnya kan jalan bagus. Kalau pakai sepeda motor ya digambarkan aja rodanya. Ya. Kalau mobil banyak kan mobilnya itu 4 roda kan. Ya berlipat-lipat. Atau dinilai setiap satu jengkal itu berapa meter nanti diukur dengan sepeda
Motor berapa meter? Berapa meter langkah manusia itu? Setengah meter kan? Ya dihitung aja setengah meternya mobil. Ya, seperti itu bisa juga, bisa juga. Pokoknya tidak ada kebaikan yang sia-sia. Semua dicatat oleh Allah. Dan juga menghilangkan gangguan dari jalan juga dinilai sedekah. Misal cak wahid mang kate nang masjid ono kayu ono batu nang jalan akhirnya disingkirkan itu juga dinilai. Nah itu satu gangguan ya. Kalau banyak sekali gangguan atau dipel lah, wah masjid rusuh mari udan tak pel itu juga dinilai sedekah, menyingkirkan gangguan atau kotoran atau apalah reget. Reget kotoran, gangguan, watu, banyu, terus apa lagi? Kayu, balok, terus apa lagi? Banyak nih. Pokoknya sekiranya wong mang lewat keganggu itu juga kan. Nah itu sampean singkirkan ya. Nang embong ono watu nang tengah dalan atau gede disingkirno. Engko nang sampean singkirno sing wae polisi iku. Ojo ya. Itu kayak pembatas itu. Nah sing apa orang-orang itu jenenge iku pembatas jalan. Sepak cross itu aja. Jadi diingat-ingat nih, memisah ke orang yang bertengkar, sedekah. Menolong orang naik kendaraan, sedekah. Membawa orang membantu barang untuk dinaikkan di atas kendaraan, sedekah. Terus ucapan yang baik, sedekah. Terus melangkah ke masjid setiap langkahnya dinilai sedekah. Menghilangkan gangguan di jalan untuk orang mau sholat atau di jalan juga dinilai sedekah. Banyak jalan menuju surga, jangan Roma, surga. Intinya apa? Kita disuruh syukur kepada Allah setiap hari untuk kesehatan anggota badan. Makanya kalau ada orang sakit itu ya banyak-banyak istighfar dan membaca tasbih. Nanti setiap sendi itu butuh tasbih, butuh sedekah. Setiap sendi butuh sedekah. Mana sama pegel-pegel. Makanya itu ya amalan yang saya tulis itu kan di tembok itu kan ada subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 dibaca sebelum itu biar paginya sehat. Itu dibaca. Kalau nggak tidur Gus ya wis pokoknya kate merem nenek ya. Merem kok kasih turu ya wis pokoknya wis mau tidur mau merem. Itu dibaca itu. Jadi anggota kita ini disuruh untuk menolong kepada teman kita. Juga itu dinilai sedekah, ya, membantu teman, membantu saudara dinilai sedekah. Jadi sedekah itu juga pada tangannya karena tadi membuat status WA, enggak berucap terus tapi ngetik ya foto ae, ya. Nanti kita disuruh Rasulullah agar tidak menyakiti orang baik itu lewat lisan maupun lewat tangan. Tangan itu berupa ketikan WA, Instagram, Facebook. Pokoknya jangan sampai yang membaca ini tersinggung. Okay? Apalagi sampai sambat, jangan sampai sambat kepada manusia, sambat kepada Allah. Ditahan kalau ada musibah bencana ya disyukuri saja. Kayak ada corona ini ya mati kita berlindung kepada Allah dan banyak-banyak istighfar. Jadi jasad ini harus dikeluarkan zakatnya. Seperti halnya harta juga ada zakatnya. Zakat badan yaitu melakukan perbuatan baik, bersedekah dan banyak lagi pintu-pintu kebaikan. Di badan kita ini butuh zakat.
Zakatnya bagaimana? Berbuat baik. Nanti setiap anggota ini disuruh berbuat baik, kayak no kopi, ya, gawe no masak, belonjo, itu juga perbuatan, itu dinilai sedekah. Paham ya? Semua kebaikan yang Anda lakukan dinilai sedekah. Karena itu yang dijalankan oleh anggota badan yang harus kita lakukan pada badan kita adalah menolong orang lain, masak, no kopi, apalagi nyiap no mie, nyiap no dampar, apalagi nyiap no sadada, ngepel masjid, ya nyapu masjid, orang-orang gelas, mari gawe buka, ya orang-orang cuci piring, apalagi, ayo, ngecat, terus apa lagi, roan terus. Nyapu kamar, ya, jaga kamar supaya bersih, itu juga sedekah. Ada yang satu nggak ada yang kemana? Ada pertanyaan? Kalau perempuan nikahilah perempuan kalau yang dilihat menyenangkan. Dalam arti ya sampai sering ngomong itu ya. Dalam arti dia itu mukanya itu muka-muka nggak gampang emosi. Wajahnya wajah sumringah. Wajah kalau kita lihat itu kita bahagia. Kita cewek itu orang tuanya setuju lah, tapi cewek itu gak suka. Kirimi Fatihah khususon ila ruhi jasadi, siapa namanya? Namanya siapa? Nama lengkapnya? Ya. Semisal namanya Siti ya, khususon ila ruhi jasadi Siti sama nama ayahnya. Tahu nama ayahnya? Khususon ila ruhi jasadi Siti bin Paijo Alfa Teha. Setiap habis sholat ya kita minta pada Allah agar dia diciptakan kepada seperti itu dengan jalaran Fatih, senjatanya kita Fatihah. Kalau duit menang mirip, kalau harta, kalau bondo menang dungo. Bisa ya. Kalau perempuan yang kita lihat itu kita hati senang, yaitu kita buat istri. Maksudnya senang dalam arti ingin memiliki menjadi istri. Beda lah ya, kita lihat senang terus kita lihat syahwat. Beda kan ya? Atau kita lihat syahwat, ingin itu jangan, itu jangan itu. Ya, kalau kita lihat ya Allah nyawa hati ini kok marem, mati kok seneng, masalah hilang, utang wali, ya itu. Kalau bisa dibuat istri. Tapi orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Gak mungkin dia punya wajah-wajah yang indah dipandang kalau dia ahli maksiat. Kalau dia maksiat terus dipandang syahwat, ya seperti itu ya. Kita pandangan beda. Pandangan kita antara itu ingin menikahi dan ingin ya ingin menaiki ya beda kan itu tergantung hati kita, tergantung perempuan juga. Kalau dia menutup aurat ya otomatis kita ingin memiliki menjadi istri. Kalau dia buka aurat terus kelihatan betul tubuhnya itu ya beda. Nggak mungkin sampai ingin menikahi orang seperti itu.
Kalau saya ingin menikahi ya ingin mendapatkan perubahan, saya yakin saya bisa merubah dia menjadi orang muslimah berjilbab ya nggak apa-apa. Kalau saya yakin bisa merubah perempuan tersebut yang awalnya nggak jilbaban terus sampai ingin menikahinya, dan saya semakin yakin saya bisa merubah dia menjadi jilbab, wanita yang muslimah berjilbab menikahi. Kalau nggak bisa jangan. Takutnya nanti katut ikut-ikutan. Kalau urusan jodoh itu ya pasrahkan kepada Allah, ya pasrahkan kepada Allah. Cuma kita senang pada perempuan, tapi itu nanti akhir-akhirnya kita enggak nikah, malah nanti hati kecek, akhirnya malas ibadah. Lebih Gus menengai lanang kamar yo tak menengai ya ambek dulu berdoa pada Allah. Kita tutup dulu, nanti sambil ngopi sambil bertanya-tanya ya. Rabbi fanfa'na bi barakatin wa dinal husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati minan Rabbi fanfa'na bi barakatin wa dinal husna bi hurmati fi tariqati Fatih minal fitani Rabbi fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqihim wa mu'afati minal fitani subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kalau ada kurangnya itu mohon dari saya, kalau ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad.